Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat-derajat panjenengan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bifadil hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani wa li jami' masyayikh yaquluna fi maqbarati sidaqi wa yaquluna fi maqbarati badawati Abdul Majid wa Ahmad Abu Zaid Sujati wa Abdul Hamid Jati Nimati wa Hasan bin Abdul Hamid wa Amin bin Abdul Hamid wa Abdul Rahman bin Zain wa Abdul Qadir bin Abdul Jadi wa Kaysuni Mustaha wa Ushir Abdullah wa Abdullah bin Nuyah Syedih bin Ni'mah, dan guru-guru kita yang telah kita pernah mengambil manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Allah Ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'ana bibarakatihim wa anwarihim wa surarihim wa alifid dunya wa dunya wa nairah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati 'ala az-zawji ay yut'imaha idza ta'ima wa yuksaha idza iktasa wa la yadrib al-wajha ولا يضرب الوجه ولا يقبه ولا يحجر إلا في المبيت. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul mar'ati 'ala az-zawji. Assalamualaikum, terima kasih. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hakul mar'ati 'ala zawji, hak istri atas suami. Ay min haqqiha, yakni di antara hak istri. Ay min haqqiha, yakni min haqqiha, di antara hak istri. Alaihi, atas suami. Ayut imaha, ialah wajib memberi makan kepada istri. Idza ta'ima, apabila suami makan. Kalau suami makan, istri harus dikasih makan juga. Jangan sendirian makan, apalagi makan di luar. Istrinya diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul mar'ati 'ala zawji, haknya perempuan atas laki-laki. Ay min haqqiha, yakni haknya istri. Alaihi, yang dibebankan kepada suami. Ayut imaha, yaitu memberi makan kepada istri. Idza ta'ima, ketika suami makan. Kalau suami makan, ya istrinya dikasih makan. Kalau dia mau jajan di luar, ya ingat istrinya, kasih jajan juga. Beli donat di luar, ya belikan donat buat istrinya. Ini adalah hak istri. Jangan makan sendiri di luar, gajian makan sendiri. Jajan dewek enggak boleh. Wa yaksuha, dan memberikan pakaian kepada istri. Wa yaksuha, dan memberikan pakaian kepada istri. Idak tasa, ketika suaminya membeli pakaian. Ketika suaminya berpakaian, istrinya dikasih pakaian juga. Suaminya gonta-ganti setiap bulan, istrinya enggak. Kebalik. Istrinya beli melulu, suaminya wala yadribal wajah, dan janganlah suami itu memukul wajah istri atau muka istrinya. Kemarin kita sudah pelajari bahwa seorang perempuan yang khusus boleh dipukul, tapi memukulnya dengan cara yang baik, nggak boleh sampai menyakitinya. Yang sekiranya tidak membuat cacat kepada istrinya. Makanya ambil pukulan rotan, nggak apa-apa kalau istrinya khusus. Pukul, neng nakal. Seperti itu. Neng keluyuran ya, nggak pamit. Nah, dipukul. Pukulnya yang tidak keras. Wala yadribal wajah, dan jangan sampai mukul wajah. Suami diberikan keleluasaan ketika istri nusus durhaka, ya boleh istrinya dipukul, tapi jangan sampai mukul wajah muka. Ai inda nusyusiha, yakni ketika sedang membuat marah, sedang durhaka istri.
Ayat dan nusyuznya itu ketika durhakanya istri. Kalau istri sudah durhaka, boleh pukul, tapi nggak boleh sampai mukul wajah. Wala yuqabbiha, dan tidak boleh menjelek-jelekan istri. Wala yuqabbiha, dan tidak boleh, suami ini tidak boleh menjelek-jelekan. Wala yuqabbiha, dan suami tidak boleh menjelek-jelekan. Suaminya nggak boleh jelek-jelekan. Istrinya ya nusu seperti apapun nggak boleh dijelek-jelekan. Bitasdidil muwahhadi, dengan disiddah atau ditasdid baknya yang dikasrah. Yuqabbi, baknya dikasrah juga ditasdidkan. Apa maksudnya wala yuqabbi ini? Ay la yusmi'uha, janganlah suami memperdengarkan istri la yusmi'uha, janganlah suami memperdengarkan istri di depan awan. Wala yuqabbihu, dan janganlah menjelek-jelekkan suami. Maksudnya suami jangan menjelek-jelekkan istri. Suaminya yang jangan menjelek-jelekkan istri. Bitasdidil muwahhadi, dengan mentasdidkan ba maksuratan yang dikasrohkan. Maksuratan dalam keadaan kasroh atau yang dikasrohkan. Apa maksudnya wala yuqabbi ini? La yusmi'uha makruhan. La yusmi'uha, tidak memperdengarkan suami kepada istri makruhan, perkataan yang tidak ia sukai atau sesuatu yang tidak disukai istri. Ya namanya emosi ya, kadang jelek-jeleknya istri diungkit-ungkit. Sebenarnya nggak boleh, keluarin semua. Ini adalah Islam mengajarkan, karena pengennya bukan ingin bercerai, pengennya ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Ketika ada salah langkah istri atau suami, ada beberapa batasan-batasan yang diberikan Islam untuk menjaga agar keluarga itu utuh, agar keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Wala yakul, dan janganlah mengatakan, wala yakul, dan suami jangan mengatakan qabbahakillahu, jangan mengatakan lafaz qabbahakillahu, semoga Allah menjelekkanmu. Enggak boleh. Qabbahakillahu, semoga Allah menjelekkanmu, semoga Allah menghinakanmu, semoga Allah menjadikan kamu buruk. Enggak boleh. Selagi suami istrinya masih ingin dibuat istri, buat teman hidup, ya nggak boleh. Bertengkar malamnya bersandar lagi, kumpul lagi. Makanya kalau masih mau menjadikan dia keluarga istri, ya makanya ketika sesuatu ada kejelekan dalam istri, tidak perlulah mengumpat-ngumpat kepada istri apa yang sampai mendoakan yang tidak baik-baik. Yang rugi kita sendiri, yang rugi.
Kenapa? Karena dia ingin kita jadikan akhir hidup dalam menemani, mengarungi rumah tangga sampai akhir hayat. Ya, kalau memang betul-betul Allah nanti diturunkan itu bala, diturunkan itu doa, dikabulkan, ya luar biasa, yang rugi kita sendiri. Makanya jangan sampai kalah terhadap hawa nafsu. Ini juga pelajaran bagi ustadznya. Biasanya kebawa emosi. Kebawa emosi. Terus wala yahjur dan tidak boleh meninggalkan istri. Suami ini tidak boleh meninggalkan istri. Harus jelas. Makanya ini harus dicerna betul-betul hak ibu-ibu. Ketika suaminya begitu langsung bacakan Bismillahirrahmanirrahim. La yusmi'uha makruhan wa la yakul. Nah, ini sudah disebutkan di depannya. Insyaallah. Ini agama yang mengatur. Ya seperti itu juga suaminya nanti ketika suaminya melakukan sesuatu. Nanti kan ada hak-hak suami juga yang harus dipenuhi oleh istri. Artinya ketika melibatkan dalam pertengkarannya, dalam ketidakbaikannya, melibatkan Allah, syariat yang mengatur, maka kan hadir di dalam hati kita itu kenyamanan, saling sadar diri dan sebagainya. Dia tidak akan dikelabui oleh hawa nafsu, apalagi sampai setan. Wala yahjur, dan tidak boleh meninggalkan istri dalam keadaan apapun. Yang nggak boleh ditinggalkan seorang istri itu. Maksudnya meninggalkan di mana? Ya meninggalkan karena dia nusus, kemudian dia abaikan. Ya, kalau memang ingin diceraikan, ya ceraikan dengan cara baik-baik. Dia ngambil dengan baik, maka kembalikan dengan cara yang baik. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat wala yahjuraha, tidak boleh meninggalkan istrinya. Illa fil mabiti, kecuali pada tempat menginap. Artinya dia boleh ditinggalkan asal dia sudah disiapkan tempat tidur, tempat teduh. Jangan hanya ditinggal di tengah jalan. Kamu sudah nakal ya, saya tinggalkan sini, cari sendiri kontrakan. Sadis banget. Tapi kayaknya enggak, yang banyak itu istri pura-pura jalan kemana, yang dikejar sama pasangannya di belakang. India. Slow motion. Muter-muter bun. Yang bawah pohon. Ai fil matja'i indan nusyushi, ayakni fil matja'i indan nusyushi, di tempat tidurnya, indan nusyushi, ketika nusus. Ya ketika nusus, ketika dia durhaka, nggak boleh ditinggalkan kecuali di dalam tempat nginep. Maksudnya tempat nginep adalah tempat tidurnya. Boleh tidak ditemenin tidur, boleh, tapi asal dia tidur. Ammal hajaru, adapun meninggalkan, fil kalami, dalam bicara, fa innahu, sesungguhnya hajruh, meninggalkan ini, ammal hajru, adapun meninggalkan, fil kalami, dalam bicara, fa innahu, sesungguhnya hajrun, haramun, ialah haram. Boleh nggak ditemenin tidur, siapkan kamar satunya,
kamu tidur sini, tapi jangan tinggalkan dia dalam membiarkan dia tidak diajak bicara. Haram kalau sampai meninggalkan tidak bicara sama istri walaupun istri nusus. Illa li'udrin, kecuali karena ada uzur. Jadi kalau dia bicara ini tambah jadi istri ini. Tambah apa? Ngelama. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta ambelah. Dikasih ambelah minta apa yang nyari obat-obatan empedu. Aduh ya Allah, haram. Jadi ajak bicara, tanya, kenapa engkau nusus kepada saya, Nek? Kenapa engkau durhaka sama saya, Nek? Kalau memang ada kekurangan dari saya akan berusaha memperbaikinya. Ayolah kita berumah tangga dalam naungan syariat. Kalau memang saya salah, memang tempatnya manusia salah. Janganlah engkau durhaka seperti itu di belakang saya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Wal Hakim dan Hakim. Wal Hakim dan Hakim datang dari siapa hadis ini? An Muawiyah bin Haidah, datang dari Muawiyah bin Haidah. Bi fathil muhmalati, dengan memfathahkan haknya. Bifadil muhmalati, dengan fathahnya, dengan memfathahkan. Jadi kalau ada suaminya marah kepada jenengan tidak jelas, kasih tahu hadis ini, wala yahjurah illa bil mabit fil madja'i 'inda an-nusyushi. Amal hajru fil kalam, meninggalkan bicara, fa innahu haramun. Haram hukumnya tidak bicara dengan istri illa, ya kalau sampai nanti bicara, ya roti hangat. Mas, kenapa engkau tidak bicara dengan saya? Saya taubat, Mas. Memang saya keluar tanpa pamit. Janganlah engkau siksa batin saya dengan engkau tidak terucap sepatah kata pun. Saya tidak sanggup hidup dengan penuh kebisuan. Padahal di dalam kitab Uqudul Jain dijelaskan, fa innahu haramun, Kang Mas. Maka sesungguhnya meninggalkan tidak bicara itu haram. Dijawab sama suaminya, haram illa li'udrin, kecuali ada udzur. Dijawab, kenapa? Suaminya juga ngaji. Boleh nih saya bicara kepadamu kalau itu ada udzur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin, di mana-mana seorang laki-laki, ayyuma rajulin, di mana-mana seorang laki-laki, tazawwaja, yang menikahi, imra'atan, seorang perempuan, ala ma qalla minal mahri aw kathura,
ala ma qalla dengan memakai atau memberikan mas kawin sedikit minal mahri dari mas kawin, ala ma qalla dengan memberikan atau memakaikan mas kawin minal mahri, apa memakaikan mas kawin sedikit minal mahri dari mas kawin, minal mahri dari mas kawin itu, minal mahri dari mas kawin itu, au kasura ataupun banyak, laisa fi nafsihi tetapi tidak ada di dalam hatinya suami, ay qalbihi yakni dalam hatinya suami, ayu adiyah akan memberikan, jadi suami ini akan memberikan, ayu adiyah suami akan memberikan ilaiha kepada istri, haqqaha akan haknya mas kawin itu, mas kawin perempuan, ala haqqaha atas haknya perempuan, haqqaha akan haknya istri. Maksudnya haknya istri itu adalah mas kawinnya tadi itu yang sedikit atau banyak. Khada'aha, jadi begini, khada'aha maka suami menipu istri, khada'aha maka suami menipu istri. Seumpamanya laki-laki menikahi perempuan, baik dia memberikan mahar itu sedikit atau banyak, tapi di dalam hatinya tidak ingin memberikan mas kawin itu kepada istrinya, hanya sebagai ngomong doang, hoak. Ya ada sumpahnya barangnya, tapi tidak ada niat di dalam hatinya untuk memberikan mas kawin yang banyak atau sedikit itu kepada istrinya. Khada'ah maka ia menipu istrinya. Famata lalu mati, wafat suaminya. Famata lalu suaminya wafat. Famata lalu suaminya wafat, walam yu'addiyah serta tidak memberi, walam yu'addiyah serta suami tidak memberi ilaiha kepada istri, haqqaha akan haknya istri. Ternyata suaminya wafat sebelum suaminya memberikan haknya kepada istri tadi. Jadi suaminya sudah menyiapkan mahar, mau banyak ataupun sedikit. Ternyata dalam istrinya hanya ingin menipu. Dalam suaminya hanya ingin menipu kepada istrinya. Saya akan berikan engkau 1 triliun qabiltu nikahaha, sumpamanya. Oke, yes. Padahal suaminya hanya menipu. Kemudian ternyata sebelum memberikan haknya istri ini, suaminya sudah wafat duluan. Laki Allah Ta'ala, lakiya
maka suami bertemu dengan Allah. Laki Allah, maka suami bertemu dengan Allah atau kepada Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa adapun suami, dia itu, suami itu zanin, dalam keadaan berzina. Maksudnya berzina itu ay asimun, yaitu orang yang berdosa. Jadi orang janji sama istrinya ngasih begini, ya Allah berdosa, makanya jangan buat janji palsu sama istri. Jangan buat harapan palsu. Juga istri jangan minta yang banyak-banyak. Yang penting sah. Al-hadisah terhadap hadis ini, al-hadisah bacalah terhadap hadis ini, maksudnya adalah al-hadisah terhadap hadis ini ay iqra al-hadisah, yakni bacalah hadis ini. Ya setidaknya kalau kita sudah lewat masanya itu. Tapi kalau seumpamanya kita dulu pernah melakukan itu, yang suami-suaminya ya berikanlah haknya kepada istrinya. Atau istrinya yang pernah diperlakukan seperti itu, minta kepada suaminya sebelum suaminya wafat. Nanti takut suaminya wafat lalu keadaan berzina, dalam berdosa besar maksudnya. Ya, kemudian kalau memang saya suami-suaminya, ya halalkan saja, Bu. Saya halalkan hak-hak jenengan yang telah dijanjikan kepada saya, biar tidak berdosa besar. Rawahu Tabrani. Ya sudah tahu suaminya nggak mampu menghadirkan itu, cuma karena biar suaminya manut mau saja. Akhirnya dijanji-janjikan, salahnya ibu kok mau dijanjikan besar. Lidah laki-laki memanglah lembut. Hatinya perempuan ya lembut, dijanjikan langit saja mau. Langit mau mewarnai langit merah putih ya, semua bisa ngomong. Berarti janji palsu dong. Janji palsu. Berarti kita nggak perlu percaya sama laki-laki. Jangan percaya. Iya laki-laki yang palsu. Ini kan suaminya kan bukan suami palsu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Inna min akmalil mu'minin, sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling sempurna, inna min akmalil, sesungguhnya ini ahsanunya dhammah ya. Inna min akmalil mu'minina, sesungguhnya di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imanan, imannya,
Imanan dari segi imannya, ahsanahum, ini kasih fathah saja ini. Jadi fa'il dari isim daripada inna. Ahsanahum khuluqa ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ini yang paling enak pakai fathah. Tapi kalau ahsanuhum berarti kita jadikan imanan ini sebagai fa'il, sebagai isim inna. Ini menjadi khabar berarti imannya. Yalah kita jadikan fathah, kita jadikan dhamma saja ya. Wakala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minin, sesungguhnya di antara orang di antara paling sempurna imannya, paling sempurnanya iman, di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imanan, apa imannya? Kalau kita mau domain itu apa imannya? Ahsanuhum khuluqa, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ngikutin kitabnya seperti itu, kalau kitabnya berdomai jadi iman. Tapi kalau kita mau baca ihsanan, imanan ini menjadi tamyiz. Ya intinya adalah paling sempurnanya orang mukmin itu, paling sempurnanya orang mukmin dari segi imannya itu adalah orang yang paling baik budi pekertinya, akhlaknya. Kalau imanan menjadi isim, berarti ini adalah menjadi pembahasan utama imannya ini, ya enggak masalah. Bifa'lil fadhaili, dengan mengerjakan berbagai keutamaan. Bifa'lil fadhaili, dengan mengerjakan berbagai keutamaan, wa tarki radhaili, dan meninggalkan bermacam-macam kehinaan. Yang dimaksud ahsanahum atau ahsanuhum khuluqa, yang dimaksud dengan ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum khuluqa ini adalah mengerjakan berbagai keutamaan dan meninggalkan sesuatu yang hina. Akhlak itu penting. Rasulullah itu paling mulianya orang, dijaga oleh Rasulullah, Allah dijaga kemuliaannya. Sampai Rasulullah paling baiknya manusia saja tidak secara sosial itu tidak melakukan sesuatu yang nyimpang. Contoh, ketemu dengan orang, baiklah kalau ketemu dengan yang lebih tua, ya Rasulullah hormat. Ketemu yang lebih muda, ya menghargai. Enggak mentang-mentang Rasulullah karena dia orang paling baik ciptaan daripada Allah, kemudian setiap orang datang ditampeleng sama Rasulullah, yang enggak. Ketika ditampeleng Rasulullah, maka Rasulullah pun akan celah, karena sosial itu akan datang kepada siapapun. Wa altafahum, dan orang yang paling lembut hatinya. Kalau tadi di depan ahsanuhum, maka di belakang altafahum. Kalau tadi ahsanuhum, berarti altafuhum. Wa altafuhum, tadi mau pakai dhamma atau fathah? Dhamma saja, yang ikuti kitabnya ya. Biar gak usah nyoret-nyoret.
Waltafuhum, dan orang yang paling lembut hatinya, ay arfaqahum, yang lebih belas kasihan, wabarahum, dan yang lebih baik, bi ahlihi terhadap keluarganya, bi ahlihi terhadap keluarganya, ay min nisaihi terhadap istrinya, istrinya suami, wa auladi, dan anak-anaknya, wa qaribihi, dan kerabatnya, rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi. Tumben ya, kenapa tambah panas sekarang ya? Iya ya. Pindahin. Ya. Wal hakimu, dan hakim, wal hakimu, dan hakim. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Tirmidzi dan Hakim. Datang dari mana hadis ini? An Aisyah, datang hadis ini daripada Aisyah. Jadi yang disebut iman paling sempurna imannya seseorang dari golongan orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang akhlaknya baik, orang yang paling lembut hatinya, yang memiliki belas kasihan kepada orang lain, khususnya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabat baik kerabat suami atau kerabat istrinya. Kalau dia tidak baik, ya imannya dipertanyakan, tidak sempurna. Artinya paling sempurna ya lembut hatinya. Memang kelihatan wajahnya kasar tapi hatinya lembut. Memang kalau semua anak itu karena memang dia akan menjadi orang yang akan kita tanggung jawabkan di akhiratnya. Kita takut sekali kalau mereka setidaknya kita tidak ajarkan agama. Makanya kalau sampai nggak sholat, bilang sholat, itu saya marah sekali kepada anak saya itu. Nangis anak saya kalau sampai nggak bilang sholat, nggak sholat itu. Karena luar biasa.
Yang namanya anak belum paham ya. Cuma kita kalau biarkan betul-betul akan terbiasa. Setidaknya kalau sudah ikhtiar, ya nanti di hadapan Allah kita lepas tanggung jawab itu. Berat, bawa anak itu berat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik dari kalian li ahlihi, terhadap keluarganya. Terkadang alangnya. Ai halailihi, istrinya, wa banihi dan anaknya, wa qaribihi dan kerabatnya. Rasulullah bersabda, khairukum 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 li ahli. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ini pesan Rasulullah. Makanya pesan Rasulullah kepada kita sebagai laki-laki khususnya, atau kalian pesankan kepada anak-anak kalian yang cowok, khairukum khairukum li ahlihi. Berbuatlah baik, khairukum khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik ialah khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum ialah yang paling baik li ahlihi, kepada khairukum. Ini kata saudara, khairukum sebaik-baik kalian, khairukum ialah yang paling baik li ahlihi, kepada siapa? Li ahlihi, terhadap ahlinya atau keluarganya. Siapa keluarga ini? Halailihi, istrinya yang telah dihalalkan dia, wabanihi dan anaknya. Maka khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian, khairukum ialah yang paling baik li ahlihi, kepada keluarganya. Bukan cuma anaknya yang dibuat baik, anaknya dibawa kemana-mana, istrinya enggak. Atau sebaliknya, nah istrinya dibawa kemana-mana, anaknya enggak. Ya kalau lagi nggak dibawa kemana-mana, aja kemana-mana. Wa qaribihi dan kerabatnya. Rasulullah nggak hanya bilang baik kepada kalian, sebaik-baik dari kalian adalah yang baik kepada keluarganya, tidak. Wa ana khairukum li ahli. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah, khairukum adalah sebaik-baik dari kalian li ahli, kepada keluargaku. Aku ini yang paling baik di dalam mengarungi rumah tangga. Kalau mau tiba kepada Rasulullah, ya baik kepada keluarga. Memang kita dalam keadaan sibuk, kadang nyampe rumah luar biasa, keluarga sakit apa ya, luar biasa. Agar Allah uji. Ini bagian daripada hidup. Cuma kalau kita tahu hadis ini, maka insya Allah kita akan, ya namanya kita manusia, akan terus memperbaiki diri. Apa yang tidak baik hari ini, dengan membaca hadis ini semoga kita bisa perbaiki, dan ketika salah bisa ingat kepada hadis ini, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan hadis ini Ibnu Hibban. Wa qala alaihi salamu, dan di dalam hadis yang lain, wa qala alaihi salamu, dan Nabi bersabda, ini hadis yang lain, wa qala alaihi salamu, dan Nabi bersabda, napa sabdane Nabi, khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li nisaihim. Khairukum khairukum apa? Sebaik-baik dari kalian, yang paling baik. Khairukum khairukum li nisaihi. Khairukum sebaik-baik dari kalian, khairukum ialah yang baik di antara kalian, li nisaihi, kepada istrinya.
Jadi yang sebaik-baik daripada kalian ini adalah orang yang baik kepada istrinya. Istri di antara istri kalian. Ya, kalau kalian nggak baik sama istrinya, nggak termasuk khairukum, tidak masuk terbaik. Ya, kalau saya tidak baik sama istrinya, berarti saya tidak termasuk orang baik. Ya, kalau kita baik kepada istri, maka kita niatkan saja ittiba. Ya, yang bisa ngamalin hadis ini yang punya istri, yang belum punya yang nikah lagi. Wah, ini panjang ya. Ini panjang ya. Sekarang jam berapa? Ya udah dulu lah ya. Nanggung biar nggak berhenti panjang. Ya cukuplah. Ini saja sudah 51 menit. Cukup sekian. Allahumma fiq ila komentarik. Dan ibu-ibu amalkan. Ingat, penceraian itu terjadi karena terlalu banyak menuntut hak-haknya, tapi tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya. Maka kemudian ini saya kaji karena biar tahu apa sih sebenarnya hak istri dan juga apa sih hak suami. Kemudian ingat, walaupun kita punya hak, kita tetap akan ada aturan-aturan di sini nanti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.